Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pembahasannya masih seputar keutamaan berkurban. Pak Kiai, sebenarnya ada anggapan bahwa yang lebih mulia, yang lebih afdol menyembelih hewan kurban itu adalah mereka yang berkurban. Iya. Tapi apakah murni seperti itu? Kita Iya. tuh perlu belajar juga nggak sih Iya, secara syariat iya. bagaimana? Itu cara tadi, menyembelih. agama itu jangan dilihat dari satu sisi, Iya. tapi ada sisi yang lainnya. Jadi dulu memang Rasulullah dengan para sahabat itu kalau berkorban, mereka langsung yang menyembelihnya. Kenapa? Karena mereka punya kemampuan Iya. untuk menyembelih hewan. Kemampuan menyembelih hewan itu dibangun dari banyak sisi kan. Bisa jadi dari aspek fikihnya. Dia tahu bagaimana cara penyembelihan yang benar. Ya, hewannya misalnya ya dibaringkan di atas lambung kirinya, kemudian dihadapkan kiblat, kemudian matanya ditutup misalnya, tidak mengasah di depan hewan sebelum dipotong kalau itu bekas hewan yang lain, Harus dibersihkan bau darah, aroma, mematikan. Itu bagian dari ajaran agama. Jangan cuman karena modal saya berani motong terus potong sendiri, nggak gitu. Nah, oke, ini aspek fikihnya dapat semua nih, misalnya doanya Bismillahi Allahu Akbar misalnya, wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifan, dan seterusnya itu kayak doa iftitah sholat misalnya, atau berdoa kepada Allah mudah-mudahan ini menjadi tawassul dan wasilah kebaikan ketika saya berkorban. Satu nih. Tapi ada manusia, ada orang yang punya kemampuan ini semuanya. Tapi nggak tegaan. Contohnya siapa? Ya contohnya saya. Gitu, ya. Sebenarnya tahu bagaimana mekanisme tata caranya. Mekanismenya. Jadi saya itu sering dulu Mila sama teman-teman ya diminta untuk melakukan pelatihan terhadap juru sembelih. Maka saya biasa menggunakan medianya itu pohon pisang. Ya, saya gambarkan ini ada tenggorokan, ada kerongkongan, satu alat untuk makan, satu alat bernapas, kemudian ada dua urat. Ini disyaratkan minimal dalam fikih itu mayoritasnya terpotong, tidak harus semuanya. Maka saya gambarkan pakai spidol, ya, atau gedebong pisangnya itu saya masukkan kayak sedotan. Yang besar mana, yang ini. Nah, saya sembelih gini. Sudah paham jelas, maka kemudian kita praktek lapangan. Begitu praktek lapangan, saya tarik salah satu dari murid-murid saya. Sembelih kamu loh, bukan bapak yang nyembelih loh. Saya mengajarkan teorinya. Maka saya supaya nggak kehilangan muka, sekarang saya ingin ngetes kamu. Nanti ada videonya. Saya tidak merasa dan itu saya tahu, dan itu kan tidak menjadi urusan apa ini ustadz atau bukan ustadz kan gitu. Saya tahu saya punya kelemahan karena saya selalu sering bergaul dengan banyak binatang, jadi seakan-akan saya itu punya rasa nggak tegaan. Karena itu saya tidak melakukan itu. Maka ketika saya punya sapi nanti, tidak ada yang salah untuk diserahkan kepada juru sembelih yang mengerti. Jadi dari situ Mila, kita perbaiki nih paradigma beragama kita. Tidak kemudian, yang paling afdol menyembelih sendiri. Kemudian besok dia melatih dirinya untuk mampu menyembelih, nggak kerja, ditegur atasan, dapat SP3, di PHK. Itu namanya, kata guru saya di Mesir itu, at-tadayyunul maklub. Itu logika agama yang terbalik. Nah, jadi kalau dia tidak dari awal tidak punya kemampuan itu, agama juga nggak nyuruh Anda investasi waktu untuk menjadi juru sembelih. Lebih baik Anda yang mengajar tetap mengajar, Anda yang menjadi dosen tetap menjadi dosen, Mila yang bawa acara ya tetap bawa acara. Nanti penyembelihan serahkan kepada orang yang ahli. Tapi kalau mau belajar boleh. Tapi itu tadi saya setuju sih Pak Kiai. Kadang-kadang saya sendiri kalau lihat darah gitu ya, kadang-kadang udah nggak tegaan. Yang ada malah pikirannya kemana-mana gitu. Dan itu tidak ada urusannya dengan ada orang yang kemudian mengatakan Mila salah, Mila harus tahu dalam Quran memang binatang itu disediakan untuk kita. Kita juga paham secara itu. Tapi dalam konsep beragama tidak kemudian ketika ada kelemahan kita melihat darah itu dijadikan sebagai kekurangan kita dalam beragama. Nggak begitu catatan agamanya. Baik. Pak Kiai, yang juga menjadi salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan. Kurban tapi juga belum akikah. Kadang-kadang aduh mana dulu nih, secara prioritas mana dulu yang harus dilakukan. Jadi kalau kita punya rezeki, lebih baik berkurban dulu atau akikah dulu? Pertanyaannya
kita jelaskan dulu. Oke, siap. Kurban itu kewajiban saya. Ya. Akekah itu kewajiban orang tua saya, gitu ya. Iya, Nah, iya. jadi pertanyaannya, kalau kepada diri sendiri, maka dorongan untuk melakukan kurban itu lebih kuat daripada dorongan untuk melakukan akekah. Karena saya didorong untuk berkorban, tapi saya tidak didorong untuk akekah atas diri saya sendiri. Karena itu kan kewajiban bapak saya, gitu loh. Nah, jadi kalau sekarang nih orang ini, Pak, saya dulu waktu kecil belum diakekahin. Tapi sekarang saya punya kemampuan untuk beli kambing. Mana yang dilakukan? Loh, Anda berkorban. Akekahnya sudah lewat. Nah, tetapi kalau sekarang seorang bapak nih, anaknya lahir pas Idul Adha. Gitu kan? Gitu. Iya. Nah, itu sudut pandangnya berbeda-beda, Mila. Ada orang yang mengatakan bahwa kalau dia lahir di masa-masa Idul Adha, afdolnya melakukan Idul Adha korban dulu. Karena waktunya terbatas sampai hari tasyrik. Sementara akekah kalau nggak 7, 14, 21. Misalnya nih, ya, atau membayangkan gini, saya Idul Adha ini pas banget tanggal 20. Cukupnya uang sisa gaji kemarin satu kambing. Tapi tanggal 25 kan gajian lagi. Maka saya bilang potong kambingnya sekarang untuk korban, maka nanti akekahnya seminggu kemudian. Ini buat teman-teman yang mengikuti mazhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Mazhabnya Imam Abu Hanifah enggak. Boleh digabung antara korban dengan akekah. Jadi kalau saya niat korban plus membawa akekah, itu dalam mazhab Imam Abu Hanifah boleh. Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh, karena itu adalah ibadah yang berdiri sendiri-sendiri, sekalipun medianya sama. Sama-sama kambing yang disembelih. Gitu loh. Jadi tergantung kita, tapi kan nggak bisa juga kita asal comot ya Pak Kiai. Oh yang ini karena lihat kemampuan diri. Kalau Anda akhir bulan ini cukup beli satu kambing, tapi seminggu kemudian Anda bisa beli kambing lagi, korbannya sekarang, akekahnya ke depan. Tapi kalau rezeki Anda memang cukup untuk beli kambing dalam rentang 10 tahun ke depan, Anda tidak ada salahnya berniat melakukan kurban, mudah-mudahan akekahnya terbawa. Atau melakukan akekah di hari yang baik, di Idul Adha, mudah-mudahan pahala kurbannya dapat. Masya Allah. Aduh, satu lagi Pak Kiai, ini udah injury time, tapi sebenarnya gini, misalnya ada orang tua yang memang anaknya lahir, tapi memang tidak ada kemampuan untuk akikah, sehingga sampai dia besar tidak ada kewajiban dia untuk melakukan akikah itu. Gitu. Meskipun jadi kalau ada hadis mengatakan bahwa jiwa anak itu tergadai, itu tidak ada ulama yang memahami dalam bentuk kewajiban. Itu hadis harus dipahami, bukan berarti jiwa dia tergadai kayak kita menggadaikan harta, tapi dipahami sebagai dorongan. Kalau masih ada uangnya, jangan ditinggalkan ibadah ini. Tapi kalau memang sudah nggak ada kemampuannya, agama juga tidak mengatakan itu sebagai kewajiban. Itulah indahnya syariat Islam. Masya Allah Pak Kiai, terima kasih atas ilmunya hari ini. Sampai harus over ini durasinya, tapi nggak apa-apa, banyak ilmu yang kita dapatkan. Jazakallah khair Pak Kiai. Pemirsa, tidak terasa saya sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.